Baik, kita akan melanjutkan lagi di membahas mengenai kasus subsidiary ledger. Saya akan share lagi. Ya, ini baik. Nah, sekarang kita akan lihat sini untuk tanggal 8. Tanggal 8 ini membayar kos angkut atas barang dagangan yang dibeli. Membayar kos angkut berarti masuk ke CP. Jadi, Anda masukkan di CP. Jadi, kos angkut pembelian itu di debit. Jadi, akun-akun lain ini yang tidak ada dalam kolom ini masukkan ke dalam akun-akun lain. Nah, akun yang dalam kolom akun yang di debit di sini itu adalah nama-nama akun yang masuk ke dalam akun-akun lain. Jadi akun yang di debit itu maksudnya itu. Ini nama-nama rekeningnya. Tapi kalau yang selain dari akun yang di debit, kalau ini tidak ada, yang masuk ke dalam masing-masing dari AP Okitsen misalnya di sini kan ini adalah dari subsidiary ledger AP Okitsen ya, subsidiary ledger AP. Nah, berarti kalau gitu itu nanti ketika masuk di sini nanti kita berikan nama krediturnya. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau tadi membayar kos angkut pembelian jadi debit, itu kos angkut pembelian, ya, kreditnya langsung sama dengan F5. Nah, terus yang berikutnya, ini langsung nanti 728 ini langsung Anda posting 728. Kita langsung masuk ke 728, masukkan kemana? Kalau yang ini masuk ke general ledger, ya, karena kos angkut pembelian ini masukkan ke dalam buku besar umum. Ya, cari yang namanya kos angkut pembelian. Nah, kos angkut pembelian kita cari. Kalau tadi di awal ini tidak ada namanya kos angkut pembelian, berarti kita memberikan nama rekening baru. Ya, kita berikan nama rekening baru. Di sini saya berikan nama rekeningnya kos angkut itu 504 dengan kode 504. Ya, kos angkut pembelian. Nah, berarti kalau itu pada tanggal 8 Januari dari CP1 ya, terus Anda debit 180. Nah, ambil debitnya jangan langsung diketik manual, tapi 180 ini langsung sama dengan CPF5. CPF5 itu yang mana? Ini CPF5 ini, ya kan? Ini 180. Terus habis itu tadi di dalam buku besar umum ya, saldonya bagaimana? Berarti debit dikurangi dengan kredit karena saldo normal kos angkut itu debit, berarti debit dikurangi dengan kredit. Nah, lanjut. Yang transaksi yang berikutnya, mengirim cek. Ya, beda ya. Kalau tadi ini yang tanggal 7 ini menerima cek. Kalau mengirim cek berarti kita membayar. Membayar itu juga masuk ke dalam CP. Ya, jadi dia akan mempengaruhi jurnal CP dan akan mempengaruhi subsidiary ledger dari AP. Ya. Oke, berarti kalau gitu Anda masukkan CP, ini mengirim ceknya kepada Okitsen sama Elquin. Masukkan di CP, Okitsen sama Elquin. Ya, angkanya Anda masukkan di utang dagang, ya, sesuai dengan soalnya. Terus nanti yang dikas di sini, karena tadi membayar pakai cek, berarti kita bayar menggunakan tunai. Berarti kalau gitu langsung sama dengan G6. Langsung aja ambil angkanya di sini. Yang berikutnya Elquin juga sama dengan G7. Gitu. Nah, ini langsung kita masuk ke AP Subsidiary Ledger. Cari Okitsen sama Elquin, berarti cari Okitsen. Okitsen ada saldo awalnya 9.000. Ya, saldo awal ini kan ngambil dari mana? B6. Langsung ambil dari atas, gitu ya. Okitsen. Oke, itu saldo awal. Nah, terus habis itu pada tanggal 9 Januari tadi 9.000 di debit 9.000, ini ambil. Jangan diketik manual, tapi langsung ambil dari CP. Ya, jadi CP G6. Langsung dari CP G6. Ini, dari CP G6. Ini G. CP itu nama sheet-nya, G6 itu nama selnya. Ya. Terus, habis itu, nah bagaimana saldonya? Karena ini masuk ke dalam AP, ya rumusnya saldo ya ditambah dengan kredit, jadi E13 ditambah dengan D14 dikurangi dengan C14. Begitu. Dah, selesai.
untuk yang CP ya. Terus kalau sudah dimasukkan, udah diposting ke subsidiary ledger, Anda harus kasih centang. Begitu juga di subsidiary ledger, Anda kasih kodenya apa? CP1. Itu untuk yang Okitson. Terus lagi cari namanya Elquin, ya kan? Elquin cari di AP Elquin, gitu juga sama. Jadi kan tadi ada saldo awalnya 11.000, itu ambil dari apa? Dari atas tadi B8. Ya, terus habis itu nah ini ambil yang tadi debitnya 11.000 dari CP G7. Saldonya bagaimana? Sama seperti tadi rumusnya. E27 ditambah D28 dikurangi dengan C28. Jadi jadi saldo ditambah kredit dikurangi dengan debit. Ke transaksi yang berikutnya kita ya. Menerbitkan kredit. Ya, menerbitkan kredit ini sebenarnya bahasa Inggrisnya dari issue credit. Yes, issue credit 240 ya kepada Envisor untuk barang yang dikembalikan. Jadi ini artinya kita sudah kita memberikan kredit pengurangan harga karena di sini Envisor mengembalikan barang dagangannya. Ya, nah, berarti kalau Envisor mengembalikan barang dagangannya, berarti kalau gitu piutangnya si Envisor berkurang karena ada retur. Ya, berarti kalau gitu untuk mencatat retur di sini masukkan ke dalam jurnal C1 ya, terus masukkan ke dalam AP. Nah, jurnal J1-nya apa? Retur pada piutang. Piutangnya si Envisor berkurang karena si Envisor mengembalikan barangnya. Jadi debitnya apa? Retur, kreditnya piutang. Ya, Anda masukkan angka 240, ini debitnya manual, tapi ketika dikredit ini sama dengan F4. Langsung ambil dari debit. Terus retur dan pengurangan ini harus kita posting. Ya kan? Ini retur dan pengurangan harga penjualan kita posting ke General Ledger. Ya, posting ke General Ledger, cari di retur dan pengurangan harga penjualan. Ingat ya, ini baru yang menjual. Jadi ada retur dan pengurangan harga pembelian dan ada harga jual. Ini maksudnya bahasa Inggrisnya return sales return and allowance, maksudnya gitu, sales returns and allowance. Ya, kalau yang bawah ini purchase return and allowance, beda ya. Kalau ini tadi ada retur, tapi dari retur ada pengembalian, ada pengurangan harga. Ya, ada retur di sini, retur dan pengurangan harga. Tadi ada pengembalian itu sebesar tadi, jadi returnya. Oke, returnya itu sebesar 240. Nah, ini ambil dari C1. C1 M4. Nah, kalau retur itu saldo rumahnya debit, jadi rumusnya S94 dibagi F94 untuk C1. Terus lanjut, kreditnya piutang dagang. Kreditnya piutang dagang, ini harus kita posting ke subsidiary ledger. Ya, cari Envisor. Jadi buka subsidiary ledger piutang, cari yang Envisor. Envisor kalau di atas tidak ada saldonya, berarti kita membuat baru. Jadi ini untuk yang pertama, ini tanggal tadi kan sudah ya 3 Januari itu. Nah, sekarang itu tanggal 9 Januari masukkan angka 240, ingat ambil dari J1. Ya. Terus untuk rumusnya ya berarti saldo ya E38 ditambah dengan C38 C39 dikurangi dengan D39. Begitu. Oke. Nah, tadi sudah kita posting ke Envisor. Kalau kita sudah posting ke Envisor, kasih tanda centang. Kasih tanda centang di sini. Selain Anda masukkan ke subsidiary ledger, Anda juga harus masukkan nilai returnya ini, ya. Jadi ada pengurangan piutang ini ke general ledger, ke buku besar umum, ya, ke buku besar umum. Cari general ledger, cari piutang. Kita ke atas, berarti piutangnya tadi letaknya di atas, ya, piutang dagang ini 240. Ini kita ambil dari tadi C1. Situ. Ya, jadi berarti saldonya berapa? Saldonya 13, jadi G23 ditambah E24 dikurangi dengan F24. Jadi saldonya sebesar 12.760. Gitu. Jadi khusus yang masuk ke sini untuk jurnal
ya untuk piutangnya ini dia masuk ke buku besar, selain ke buku besar pembantu juga ke buku besar umum. Jadi makanya garis centang terus 112. Oke, jadi udah dikasih post. Ingat ya, tadi juga di general ledger-nya pun juga Anda harus kasih kode ini C1. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Mengirim tadi sudah ya, mengirim cek sudah, menerbitkan kredit sudah. Sekarang total penjualan tunai. Total penjualan tunai berarti kita menjual terus dapat uang tunai. Berarti kalau gitu masuk ke jurnal S. Ya, masuk ke jurnal S penjualan tunai. Kalau penjualan tunai berarti kita menerima kas. Berarti masuk ke CR. Ya, penerimaan kas. Jadi kita masuk ke CR. Ya, untuk tanggal 10, jurnalnya apa? Kasnya debit, ya 15.500, kreditnya pendapatan penjualan. Jadi langsung aja sama dengan E7. Begitu. Ya, ini. Nah, ini ya untuk yang tanggal 10 ya ini nanti kita postingnya nanti. Makanya ini tidak ada postingan di sini karena itu nanti masuk ke dalam totalan yang bawah ini. Jadi nanti postingnya nanti ya. Terus yang tanggal 10 nanti diposting, makanya tidak ada centang di sini ya, tidak, nanti postingnya di bawah setelah di total. Lanjut. Tanggal 11 tadi sama dengan tanggal 3, perlakuannya juga sama, jadi masuk ke S dan masuk ke AR. Jadi untuk tanggal 11 tuh Gedux, Longhini. Oke, S ini Gedux sama Longhini. Sudah, terus masuk ke AR. AR berarti kita ini masuk ke Gedux ini 1900 ya sama Longhini ya tanggal 11 ini 3700 saldonya terus sama Longhini tanggal 11 ini 900. Nah ini. Oke. Lanjut. Sudah selesai. Ingat jangan lupa ini kasih ke ref-nya 1 ya, di dalam S juga kasih tanda centang karena sudah diposting ke subsidiary ledger. Lanjut setelah tanggal 11, tanggal 12 membayar sewa. Kalau membayar sewa berarti muncul biaya ya. Berarti ada pengeluaran kas karena kita membayar, berarti masuk ke CP. Karena kita cash payment membayar kas. Ya, ada pengeluaran kas, kita masuk ke CP. Jadi biaya sewa ya, biaya sewanya di debit ya, masuk kreditnya apa? Kreditnya kas. Jadi sama dengan F8. Nah, langsung Anda posting. Nah, kalau yang biaya sewa itu langsung diposting langsung saja, tapi kalau yang kas tuh nanti saja dipostingnya karena ini nanti setelah ditotal baru kita posting. Jadi kalau udah ada totalan seperti ini, langsung aja nanti kita posting terakhir. Tapi khusus yang biaya sewa 729 harus dimasukkan dulu, ini 1000. Jadi masuk ke general ledger. Mana itu tadi biaya sewa? Kalau belum ada biaya sewa, kita buatkan sendiri. Biaya sewa, kita kasih kode biaya sewa di sini 729. Ya, langsung Anda masukkan CP1. Dari CP1 tadi cash payment, F8. Ya, terus habis itu nah ini saldonya jadi 1000 ya kan, debit dikurangi dengan kredit. Dah selesai. Kalau sudah diposting ke 729 berarti di CP dikasih kode 729. Langsung sekarang kita ke tanggal berikutnya, menerima pembayaran penuh dari WRhymes dan Mvisor. Kalau menerima pembayaran penuh, ya ini sebenarnya sama toh, hampir mirip kita dengan menerima cek. Tapi ini dia tidak penuh kalau cek tadi. Longhini tadi lunas, tapi yang M-Hall tadi hanya sebagian. Nah, kalau gitu sebenarnya ini hampir sama dengan tanggal 7, jadi CR dan AR. Ya, berarti kalau gitu ini juga sama. Menerima tadi pembayaran penuh berarti ini mempengaruhi penerimaan kas ya toh, sama juga mempengaruhi piutang karena adanya pelunasan dari klien kita, dari pelanggan kita. Oke, nah bagaimana cara melihat kita tinggal apa namanya? Dia tinggal berapa sih melunasinnya WRhymes sama Mvisor? Kita perhatikan dulu. Kita perhatikan dulu dari AR-nya. Ya, dari AR, Mvisor sama WRhymes. Oke, WRhymes-nya dulu. WRhymes-nya ini kalau kita perhatikan tadi saldonya berapa? Saldonya 3.600. Tadi dibilang mau dilunasin, berarti nanti kita kredit 3.600. Nah, berarti ini angka ini yang masuk ke dalam CP.
ya, yang masuk ke dalam penerimaan kas. Karena kan tadi mau melunasi dia kan, berarti angka ini jadi nanti dari E32 kan. Nah, ini masuk ke dalam penerimaan kas. Mana where rhymes nih. Nih kan, ini dari AR subsidiary ledger E32. Gitu. Baru kreditnya tinggal langsung kita kredit sama dengan E8. Jadi angka ini janganlah kita ketik manual, tapi ambil dari AR, karena AR-nya dari subsidiary ledger menunjukkan bahwa ini saldonya tinggal 3.600, kan mau dilunasin. Begitu juga yang MVISR, kita perhatikan yang MVISR. MVISR di sini saldonya itu 1.560. Saldo yang terakhir kan kita mau mencatat yang tanggal 13 kan. Nah, 1.560 berarti di mana? Di penerimaan kasnya ini 1.560 sama dengan AR subsidiary ledger E39. Gitu. Dah, baru kreditnya piutang sama dengan E9. Lanjut, tanggal 13 sudah beres. Nah, kalau sudah diposting ke subsidiary ledger, jangan lupa ini dikasih centang. Begitu juga dan di where rhymes sama di MVISR dikasih kode apa CR1. Jangan lupa, jadi biar sama-sama itu udah diposting. Lanjut yang berikutnya, jual tadi sudah membayar. Mana tadi? Tanggal 13 sudah. Sekarang membayar dividen. Membayar dividen berarti kita mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang berarti masuk ke dalam CP. Ya, cash payment. Masuk ke dalam CP. Oke, berarti kalau gitu masukkan CP. Ya, dividen, debit, kreditnya apa? Kas. Jangan lupa, dividen kita posting ke general ledger, buku besar, umum, ya, kalau kasnya nanti. Nah, dipostingnya nanti di totalnya. Berarti kita cari dividen ke general ledger. Cari dividen, tadi di atas sudah ada dividen, sudah ada saldonya. Jangan lupa ya, saldonya dimasukkan dulu. Kalau ada saldo awal. Oke, ini dividen. Kalau dividen ternyata tidak ada saldo awal, berarti kita langsung masukkan jurnal yang CP1. Oh iya, dividen kan memang sudah ditutup. Ya, pasti kan tiap periode pasti nol kembali. Oke, nah berarti kalau gitu di sini 650 ya, ambil dari CP, terus kreditnya saldonya berarti debit dikurangi dengan kredit. Oke, lanjut dividen. Oke, selesai. Sekarang membeli barang dagangan secara kredit dari Elquin sama Okitson berarti akan mempengaruhi jurnal pembelian atau purchase dan akan mempengaruhi buku besar pembantu khusus untuk utang atau AP. Ya, oke, langsung di sini masuk ke jurnal pembelian. Ya, jurnal pembelian di sini tadi tanggal berapa tadi saya lupa. Tanggal 16. Tanggal 16 langsung ke P. Tanggal 16 di sini 15.000 sama 13.900. Nah, berarti kalau gitu cari Elquin sama Okitson yang AP. Ya, Elquin ada masukan ya 15.000. Ya, 15.000 di sini karena tadi membeli ya di kredit, ambil dari angkanya PF7 terus saldonya tinggal sama tadi ya. Kredit saldo ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit di situ. Oke. Itu tadi Elquin. Lanjut tadi pembelian habis Elquin Okitson. Okitson juga sama. Okitson kita masukkan ke AP Okitson, cari Okitson. Nah, Okitson nih tanggal tadi 16 nih 13.900 ambil dari F8. Saldonya juga seperti itu sama. Ya. Oke. Lanjut, tanggal 16 sudah. Sekarang tanggal 17, membayar perlengkapan kantor secara tunai. Membayar perlengkapan kantor secara tunai berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar perlengkapan. Jadi masuk ke CP. Ya, oke, masuk ke CP, Anda masukkan di sini perlengkapan. Perlengkapannya di debit, ya, kreditnya itu kas. Oke, ini jangan lupa biaya perlengkapan ini kita posting ke general ledger, kasih kode 125. Oke, mana perlengkapan? Perlengkapan ini 125. Itu masukkan angka 400, ambil dari CP tadi ya, terus Anda total di sini.
saldonya debit ditambah saldo ditambah debit dikurangi dengan kredit. Oke. Lanjut. Tadi perlengkapan sudah. Sekarang mengembalikan barang dagangan kepada Oakitson dan menerima kredit. Oke, berarti kalau gitu ini maksudnya apa? Oke, ini saya besarkan aja. Nah, ini biar kelihatan. Jadi maksudnya, jadi mengembalikan barang dagangan berarti kita mengembalikan kepada barang dagangan dan kita menerima kredit. Ya, kalau tadi kan memberikan kredit beda lagi. Ini kita mengembalikan atas pembelian yang kita beli, kita kembalikan. Berarti kalau gitu masuk ke jurnal, ada retur dari pembelian kita. Jadi namanya retur dan pengurangan harga pembelian. Ya, itu kita kredit. Nah, berarti utang dagangnya harus kita debit karena berkurang utang kita karena ada barang yang dikembalikan sebesar 200. Nah, utang dagang ini juga harus mempengaruhi subsidiary ledger Oakitson. Jadi kita posting angka 200 ini ke subsidiary ledger Oakitson. Oakitson berarti masuk ke AP. Cari ke AP. Nah, di sini kita masukkan itu ambil dari jurnal ini 200. C1 ambil dari 200. Jadi saldonya sekarang 13.700. Oke. Nah, selain itu, kita juga harus memposting retur dan pengurangan harga pembelian. Utang dagang juga sama, itu harus kita posting ke buku besar umum 201 sama itu utang dagang, terus 502 itu untuk retur ya, 502 ini untuk retur. Oke, langsung kita posting utang dagang. Jadi selain masuk ke AP juga masuk ke buku besar umum general ledger, ini utang dagang, masukkan angka di sini berapa tadi 200, masukkan angka jadi saldonya sekarang 34.800. Lanjut masuk ke AP. AP-nya siapa tadi? AP-nya Oakitson, masukkan ke AP-nya Oakitson. Ini 200, jadi 13.700. Itu jangan lupa di situ. Ya. Oke, jadi selain masuk AP, nah terus retur masuk ke general ledger. Retur, where are you? Nah ini, retur harga pembelian ini 200. Ya, jadi 502. Retur dan pengurangan harga pembelian, kasih kode 502. Nah, oke. Sudah selesai. Sekarang total penjualan tunai. Total penjualan tunai ini sama seperti tadi soal dari yang tanggal 10. Dari tanggal 10. Jadi total penjualan tanggal 10 sama tanggal 20 ini sama. Ya bisa ada kasih warna di sini. Oh ini tanggal 10 sama tanggal 20 sama. Saya kasih warna hijau. Ya ini juga saya kasih warna hijau. Nah terserah Anda nanti memberikan warna mana yang sama. Ya oke, berarti ini kalau ada penjualan tunai berarti kita menerima kas. Ya menerima kas masuk ke CR. Ya tadi tanggal berapa? Tanggal 20. Masukkan ke CR tanggal 20. 17.750 debit, kreditnya pendapatan penjualan E10. Oke, mempostingnya nanti kalau ini ya. Oke. Lanjut, selanjutnya itu menerbitkan wesel. Menerbitkan wesel kepada Demarkov untuk membayar yang telah jatuh tempo. Berarti kalau gitu di sini utang dagang kita kepada Demarkov itu kita bayar menggunakan utang wesel. Berarti utang dagangnya itu di debit, kreditnya utang wesel. Itu masuk ke C1. Selain itu juga itu akan mempengaruhi utang. Ya, jadi akan mempengaruhi subsidiary ledger khusus untuk utang, khusus ke Demarkov. Berarti masukkan ke jurnal utang dagang pada utang wesel ya. Ini kita posting ke buku besar pembantu. Jadi kalau buku besar pembantu atau subsidiary ledger itu kasih tanda centang. Terus selain itu juga masuk ke general ledger 201. Oke, ya, tanggal 21 buku besar pembantu untuk yang utang. Ya, tadi siapa namanya? Demarkov. Ya, untuk utang Demarkov.
Mana cari D Markov tadi, D Markov itu nomor 2. Nah, ini D Markov ya. Di sini kan tadi awalnya ada saldo 15.000. Nah, terus dia melunasinya menggunakan utang wesel. Berarti utang dagangnya kita debit ya, berarti saldonya jadi 0. Jadi saldonya jadi 0 ya. Oke, terus yang berikutnya tadi utang wesel. Utang wesel juga kita posting ke utang dagang. Selain utang dagang di AP subsidiary ledger, masuk ke general ledger juga. Mana ini? Utang. Cari utang dagang ini ya 15.000 ini. Tanggal 21 nih. 15.000 harus kita posting. Jadi sekarang totalnya utang dagang itu sebesar 19.800. Nah, baru cari juga utang wesel. Utang wesel tadinya belum ada, ya, belum ada nama rekeningnya, kita berikan nama rekening, nomor rekening 200, ya, tinggal masukkan yang angka 15.000 dari G9. Dah, saldonya berarti kredit dikurangi dengan debit utang wesel. Oke, berarti selesai yang ini utang dagang sama utang wesel. Sudah kita posting semuanya. Jadi jangan lupa ketika Anda mau memposting dari jurnal umum, ya selain dia masuk ke buku besar pembantu untuk piutang dan untuk utang, itu juga masuk ke dalam buku besar umum atau general ledger. Oke, lanjut. Selain itu kita tadi menerima pembayaran penuh dari Longhini. Oke, menerima pembayaran penuh berarti pelunasan. Pelunasan itu berarti kita terima uang kas, berarti masuk ke CR dan juga nanti akan kita posting ke buku besar pembantu yang Longhini, AR-nya. Ya, nah berapa yang harus dilunasi? Kita lihat dulu dari AR-nya. Dari AR untuk Longhini, cari Longhini. Oh, dari Longhini ini di sini ya saldonya sekarang tinggal 900. Berarti kita mau tadi tanggal berapa sih? Tadi tanggal 21 ya, tanggal 21 di sini. Berarti kalau gitu mana tadi yang di AR ya. Nah, ini Longhini ini berarti kita harus melunasi ini sebesar 900. Ini kan dari kalau lihat selnya E27. Ya, ini harus kita lunasin. Jadi E27 ini harus kita lunasin. Nah, kita lunasin itu langsung aja dari di situ. Berarti kita masuk ke penerimaan kasnya. Ini sebesar, nah ini E27 dari AR subsidiary ledger E27 900. Baru piutangnya juga berkurang E11. Jadinya sama dengan E11. Ya, nah baru posting lagi, tadi udah ngambil 900 dari saldonya, baru diposting khusus untuk tanggal 21. Untuk tanggal 21 nih, ambil dari CR. Ya, ini 900. Jadi saldonya 0 untuk Longhini. Udah lunas. Gitu. Oke. Ya, jadi semua itu nanti berarti kita posting. Nah, kita udah sampai di sini. Posting semua jurnal pada buku pembantu. Jadi tadi masing-masing tahap sudah kita posting semua, ya. Langsung kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, kita masuk ke part, kita masukkan nanti ke yang berikutnya, itu adalah part 3. Oke.